Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, semoga kalian tetap semangat dalam mempelajari materi. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi keuangan, yaitu ada materi mengenai kas kecil. Sebelumnya, perkenalkan diri, saya Zafira Gaida Rizky dengan NIM 190894 dari Pendidikan Akuntansi 2019. Nah, terdapat tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dalam mempelajari materi kas kecil ini. Yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menganalisis pembentukan kas kecil. Dan yang kedua, peserta didik dapat melakukan pencatatan kas kecil. Maka dari itu, terdapat materi pembelajaran kas kecil yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian kas kecil, yang kedua ada tujuan pembentukan kas kecil, dan yang ketiga ada pencatatan kas kecil. Oke. Nah, jadi apa sih kas kecil ini? Kas kecil, kas tapi kecil. Kas itu kan alat pembayaran yang sah. Nah, jadi, kas kecil itu uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran rutin yang jumlahnya itu relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Nah, jadi uang kas kecil ini tuh uang kas yang jumlahnya itu relatif kecil yang dibayar untuk pengeluaran-pengeluaran rutin perusahaan. Nah, jumlahnya pun setiap perusahaan itu berbeda-beda. Biasanya, pertama itu memberikan estimasi dulu kepada bendahara, kemudian bendahara ini menarik cek dan memberikannya kepada pemegang kas kecil. Jadi, bendahara perusahaan dengan yang memegang kas dan pemegang kas kecil itu biasanya itu berbeda. Nah, si pemegang kas kecil ini mencairkan si cek tersebut. Nah, biasanya jumlah dana kas kecil ini ditaksir dengan memperhitungkan kebutuhan dan untuk 3-4 minggu. Terdapat dokumen yang tersedia untuk pembentukan kas kecil, yaitu ada surat keputusan dari pejabat yang berwenang, kemudian ada bukti kas keluar, dan ada cek. Kemudian, terdapat tujuan dari pembentukan kas kecil. Untuk apa sih kas kecil ini ada? Nah, yang pertama itu untuk menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya itu relatif kecil dan juga mendadak. Yang kedua itu untuk mempercepat kegiatan atasan yang mempergunakan dana secara mendadak dan tidak terencana. Yang ketiga, untuk menangani masalah perlengkapan dan perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Dan yang terakhir, untuk meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Misalnya itu ada tamu dari pejabat di perusahaan yang biasanya itu kita jamu pakai minuman atau makanan. Nah, itu tuh untuk membeli minuman atau makanannya itu tuh kita pakai dari dana kas kecil karena relatif jumlahnya itu kecil dan mendadak. Nah, kemudian terdapat metode pencatatan kas kecil. Nah, terdapat dua metode. Yang pertama ini ada Impress Fund System dan yang kedua itu ada Fluctuation Fund System. Apa sih Impress Fund System, Fluctuation Fund System? Nah, yang pertama ini ada Impress Fund System. Impress Fund System itu atau artinya itu tuh sistem dana tetap adalah sistem pencatatan yang menghendaki jumlah saldonya itu jumlahnya itu tetap tidak berubah setiap terjadi transaksi pengeluaran kas kecil. Pengeluaran kas kecil ini baru dicatat pada saat akan dilakukan pengisian kembali. Nah, jadi jika pada akhir periode ini jumlah kas kecil tuh tinggal sedikit lagi, maka si pemegang kas kecil ini tuh akan mengisi pengisian kembali kas kecilnya sebesar jumlah yang sudah dikeluarkan dari kas kecil. Jadi, jumlah dalam kas kecilnya itu tuh akan kembali seperti semula. Jadi, dananya itu tetap gitu. Nah, metode yang kedua ini ada Fluctuation Fund System. Apa sih ini tuh? Nah, Fluctuation Fund System itu sistem dana berubah. Adalah sistem pencatatan yang menghendaki jumlah saldo pada kas kecil ini tuh jumlahnya tuh berubah
setiap terjadi transaksi pengeluaran kas kecil. Dari namanya fluctuation, jadi berfluktuasi gitu. Nah, perbedaan dengan impress pound system ini, dalam metode fluctuation ini, saldo rekening kas kecilnya tuh berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran-pengeluaran dari kas kecil. Pencatatannya ini langsung dilakukan setiap terjadinya pengeluaran dari dana kas kecil. Jadi di jurnalnya itu langsung dicatat waktu kita tuh mengeluarkan dana dari kas kecil. Selanjutnya ada perbedaan pencatatan berdasarkan metode dalam kas kecil. Nah, saat pengisian awal di impress pound system ini dicatatnya kas kecil didebit pada kas dikredit. Untuk fluctuation pound system, pencatatannya ada kas kecil didebit pada kas dikredit. Ini masih sama ya saat pengisian awal. Nah, saat pengeluaran kas kecil dalam impress pound system itu tidak di jurnal. Nah, kalau dalam fluctuation pound system ini, jurnalnya ada beban-beban semua pada debit pada kas dikredit. Nah, saat pengisian kembali di impress pound system barulah dicatat si beban-beban semuanya di debit pada kas dikredit. Kalau di fluctuation pound system ini pencatatannya ada kas kecil di debit pada kas dikredit. Nah, agar kita lebih paham lagi mengenai pencatatannya, ada contoh soal mengenai kas kecil. Nah, contohnya ini misalnya PT ABC menentukan kas kecil sebesar 3 juta. Pengeluaran selama 1 minggu ini tuh diasumsikan siklus pengisian kas kecilnya tuh setiap 1 minggunya ya, adalah sebagai berikut. Nah, pada tanggal 1 ini membayar beban listrik sebesar 300.000. Tanggal 1 masih membayar beban air sebesar 200.000. Tanggal 2-nya pengisian kembali kas kecilnya sebesar 2 juta. Tanggal 3-nya ada pembelian makanan tamu direksi sebesar 700.000. Tanggal 5-nya pembayaran bahan bakar supir perusahaan 200.000. Dan tanggal 6-nya ini membeli makanan ringan untuk tamu sebesar 150.000. Nah, dari total-total transaksi di atas, ada total pengeluarannya itu sebesar 1.550.000. Maka pencatatan impress pound system dan fluctuation pound systemnya adalah ini dia. Nah, dalam impress pound system saat pengisian awalnya itu ada kas kecil pada kas sebesar 3 juta. Dalam fluctuation pound systemnya itu juga ada kas kecil pada kas sebesar 3 juta. Masih sama ya saat pengisian awal. Nah, saat pengeluaran kas kecil ini di impress pound systemnya itu tidak di jurnal, karena di jurnalnya nanti saat pengisian kembali. Nah, dalam fluctuation pound system itu ada beban-beban semua di debit, yaitu ada beban jamuan, ada beban listrik, ada beban air, beban bahan bakar, ada beban jamuan pada kas dikredit. Kasnya itu sebesar, ini dalam debit itu dijumlahin semuanya sebesar kas dikredit. Nah, saat pengisian kembali, baru deh di impress pound system dicatat si beban-bebannya tadi. Ada beban jamuan, beban listrik, beban air, beban bahan bakar, sama beban jamuan di debit pada kas dikredit sebesar 1.550.000. Nah, di saat pengisian kembali di fluctuation pound system, ini dicatatnya kas kecil pada kas sebesar 2 juta. Seperti tadi di sini ada nih di tanggal 2 ada pengisian kas kecil tuh sebesar 2 juta. Nah, jadi di fluctuation pound systemnya tuh isi nih si kas kecil pengisian kembalinya tuh sebesar 2 juta. Nah, jadi dalam impress pound system pengisian kembalinya itu kan 1.550.000. Maka kas kecilnya itu kembali bersaldo 3 juta. Kalau dalam fluctuation pound system pengisian kembalinya itu kan 2 juta. Maka kas kecilnya itu akan bersaldo 3.450.000. Jadi berbeda antara kedua metode tersebut. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.